Om Swastiastu. Kembali lagi di channel YouTube saya. Untuk para penonton yang belum menonton video saya sebelumnya, ada baiknya saya menggunakan diri terlebih dahulu supaya kita saling mengenal satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Putu Citamaho. Saya mengambil jenjang pendidikan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Udayana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah materi presentasi yang berjudul Chapter 2 Metal Forming Processes dari mata kuliah Proses Produksi 1. Terima kasih juga saya ucapkan kepada dosen pengajar saya yang setia menemani mahasiswa seperti saya untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya STMT. Baik, saya akan lanjut ke materi. Jadi, referensi dari materi presentasi yang saya bawakan ini berasal dari handbook yang berjudul Manufacturing Processes, How Products, Components, and Materials are Made. Dari handbook ini, saya mengambil subbab yang akan saya jelaskan di presentasi nanti, yakni High Energy Rate Forming Method, Straightening, dan Other Forming Processes. Oke, saya akan lanjut ke subbab pertama, yaitu High Energy Rate Forming Methods. Jadi, High Energy Rate Forming Method atau biasa disingkat metode HERF ini merupakan disebut juga sebagai metode HVF atau High Velocity Forming. Tujuannya untuk pembentukan benda kerja besar dan logam yang sulit dibentuk melalui penerapan energi dalam jumlah besar dalam periode waktu yang sangat singkat. Jadi dengan kata lain, High Energy Rate Forming Method ini menggunakan sebuah energi yang sangat besar dalam kurun waktu yang sangat singkat sehingga menghasilkan suatu energi yang bisa membentuk bentukan dari benda kerja nanti. Oke, saya akan lanjut ke bagian dari High Energy Rate Forming Method. Yang pertama, Explosive Forming. Explosive Forming atau biasa disebut pembentukan eksplosif ini dibedakan dari pembentukan konvensional karena punch atau diafragma ini diganti dengan muatan eksplosif. Bahan peledak yang digunakan umumnya bahan kimia dengan daya ledak tinggi, campuran gas atau propelan. Nah, di sini explosive forming ini memiliki dua metode. Yang pertama stand-off teknik, teknik, yaitu stand-off teknik. Yang kedua kontak teknik. Supaya kita tidak bingung, mari kita lihat video dari stand-off teknik dulu. Oke. Nah, oke, saya akan memberhentikan nanti di bagian sini dulu. Oke, sebelum ini. Nah, jadi jika kita lihat pada stand-off teknik ini menggunakan air sebagai peredam dari daya kejut ledakan yang telah disiapkan. Daya kejut ledakan ini bisa TNT, dynamite ataupun bahan-bahan eksplosif lainnya. Nah, di sini jika kita lihat di ruang kosong di bawah bagian benda kerja, udara ini akan ditarik keluar atau divakum sehingga tidak terdapat udara di sini. Tujuannya nanti ketika saat meledak, gelombang kejut ini akan membentuk benda kerja dan tidak ada gaya tekan yang berlawanan. Nah, selain itu juga stand-off teknik ini harus dibuat di tempat yang tidak ramai penduduk atau tempat yang jauh dari kegiatan masyarakat, karena suara bisingnya itu saya pernah lihat di videonya, suara bisingnya itu sangat keras. Jadi ada baiknya dilakukan di jauh dari pemukiman. Nah, ketika kita lanjut, kita lihat, maka gelombang kejut nah sini akan membentuk benda kerjanya sesuai dengan bentukan mol. Nah, di sini dia bisa terbentuk karena tidak ada udara yang melawan tekanan dari daya ledak ini. Nah, kurang lebih seperti itu merupakan proses dari stand-off teknik. Lalu ada kontak teknik. Kontak teknik ini dia berupa vertikal, moldnya berupa vertikal, lalu akan diberikan sebuah canet eksplosif atau peledak canet. Itu untuk ukurannya tuh 12 GA shotgun cell. Lalu ada di sini kita menggunakan strong container untuk menahan daya kejut, lalu mold yang kuat serta set metal ini benda kerja. Nah, jadi ketika benda ledak ini dimasukkan, nanti dia akan meledak di bagian dalam sehingga menyebabkan gaya tekan yang akhirnya membuat benda kerja seperti form part ini akan berbentuk seperti mold. Nah,
ini merupakan perbedaan dari stand off teknik dan kontak teknik, di mana stand off teknik menggunakan air, sedangkan kontak teknik tidak menggunakan media air untuk meredam daya kejut dari ledakan tersebut. Oke, itu saya akan lanjut ke combustible gas forming. Dalam combustible gas forming ini, hidrogen, metana atau gas alam ini dicampur dengan udara, oksigen, dan atau juga ozon. Ketika dinyalakan, memberikan gelombang tekanan yang membentuk benda kerja lembaran logam. Jadi, jika kita lihat pada gambar, diberitahukan juga pada sebelumnya, nanti hidrogen, metana, atau gas alam itu akan masuk di combustible gas inlet ini. Lalu, oksigen atau ozon, ozon atau udara itu akan masuk melalui oksigen atau air inlet ini. Ketika semua sudah masuk, nanti akan di ignite atau di trigger atau di trigger sehingga menyebabkan suatu ledakan yang besar. Ledakan ini nanti digunakan sebagai tekanan untuk membentuk benda kerja sesuai dengan die cavity-nya. Nah, nanti setelah selesai, gas-gas yang hasil reaksi dari ledakan tadi akan dikeluarkan melalui exhaust outlet. Kurang lebih seperti itu. Saya akan lanjut. Oh ya, mohon maaf sebelumnya, di bawah benda kerja ini, udara itu harus divakum terlebih dahulu supaya tidak ada gaya tekanan yang melawan. Oke, saya akan lanjut ke electromagnetic forming EMV atau magnetic pulse forming. Proses ini biasa disebut juga magnetic pulse forming dan terutama digunakan untuk operasi jenis swagging seperti fitting, pengencang pada ujung tabung dan ujung terminal crimping kabel. Jadi cara kerja dari EMV atau magnetic pulse forming ini menggunakan konsep eddy current dan gaya lens. Nah, bagi kalian yang belum tahu atau masih asing dengan gaya lens, eddy current, ini sebenarnya pelajaran dari SMA sudah didapat. Jadi gaya lens ini memberikan pernyataan bahwa setiap penginduksi yang menginduksi bidang kerja atau sheet metal ini, sheet metalnya itu harus konduktif, maka gaya medan magnet itu akan melawan medan magnet penginduksi. Jadi dengan kata lain seperti ini, kalau saya bisa jabarkan. Jadi ketika ada nih benda kerja di sini, nah lalu dililitkan sebuah sebuah coil atau kumparan, maka kumparan ini akan menghasilkan medan magnet dan medan magnet ini akan menginduksi sheet metal atau benda kerja. Nah, benda kerja ini juga akan melakukan gaya perlawanan terhadap medan magnet ini. Jadi dengan kata lain, mereka berlawanan arah. Jadi arah gayanya jika benda kerja seperti ini, nanti arah gayanya seperti ini, ke arah berlawanan. Beda kalau begini, mohon maaf, ini itu akan menjadi gaya tarik menarik. Nah, begitu saya hapus ini. Nah, kurang lebih seperti itu konsep gaya kerjanya. Nah, gaya kerja ini juga dipengaruhi oleh voltase. Semakin besar voltase, semakin besar medan magnet yang dihasilkan dan perlawanan gayanya juga akan semakin besar. Dengan kata lain, jika kita memberikan kumparan kepada benda kerja atau sheet metal, lalu benda kerja itu dililitkan oleh kumparan, akan menghasilkan gaya tolak menolak yang sangat besar karena EMV ini menggunakan voltase yang tinggi. Nah, kalau kita lihat gaya tolak menolak ini arahnya ke situ dan ke situ, maka hasil bendanya akan menjadi seperti ini. Kalau di dalam, arah kerjanya dia keluar juga, tapi hasilnya akan mengembang di dalam. Begitu pula juga yang gambar 3 ini, dia memiliki kumparan di sini, arah gaya kerjanya berlawanan sehingga menghasilkan lekukan di sini. Nah, ini benda kerja akhirnya. Jadi kurang lebih seperti itu electromagnetic forming EMV atau magnetic pulse forming. Nah, untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan video dari EMV atau magnetic pulse forming. Nah, saya percepat saja. Nah, jadi di sini jadi seperti ini. Metodenya ini bisa untuk swagging, sharing, dan lain-lain. Nah, jika kita lihat nanti, saya kurang gede ya. Nah, di sini diberikan sharing die placement atau cetakan sharing. Lalu diberikan clamping, tujuannya agar ketika ada gaya kerjut yang seperti 4 kJ ini, seperti itu mampu nanti akan menahan benda kerja supaya tidak terpental. Nah, nanti hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Nah, kita lihat hasil akhirnya akan menjadi seperti ini jika itu merupakan sharing. Nah, ini ada proses lainnya juga, dia menggunakan untuk flanging.
Nah, kita lihat hasil flangingnya. Nah, dia membentuk flanging atau lekukan ini, sehingga benda kerjanya akan menjadi seperti ini. Nah, ada flanging, flanging itu bisa agak cembung, cekung, ada pun yang datar 90 derajat. Nah, supaya tidak mengulang waktu, saya akan lanjut ke spark discharge forming atau electrospark forming. Spark discharge forming atau biasa disebut electrospark forming, mohon maaf saya tulis pakai, menggunakan energi listrik yang disimpan di bank kapasitor untuk menciptakan gelombang kejut. Nanti gelombang kejut tersebut akan ditransfer melalui media cair dan pembentukannya itu akan menghasilkan percikan debit. Dan energi yang dilepaskan ini itu berada dalam bentuk percikan di dua elektroda. Dengan kata lain, spark discharge ini menggunakan dua elektroda untuk prosesnya, yang dimana nanti akan memberikan energi listrik yang besar sehingga menghasilkan gelombang kejut pada benda kerja. Dan untuk merendam hal tersebut maka diberikan media air. Nah, kalau kita lihat pada kiri, ini merupakan electrospark forming, yang dimana ada kata spark di sini yang artinya percikan. Jadi pada prosesnya ini akan menghasilkan yang namanya spark atau percikan. Lalu kalau kita lihat pada video di sebelah kanan, nah, saya akan percepat prosesnya. Di sini dia menggunakan dua elektroda, yang lagi satu ini berada di bawah benda kerjanya sehingga tidak kelihatan. Nah, ketika saya percepat, tunggu sebentar. Nah, di sini muncul percikan, gitu. Nah, kalau kita lihat airnya dia mengalami percikan gitu. Disitulah bisa dibilang ciri dari electrospark forming ini, dimana prosesnya akan menghasilkan spark atau percikan. Nah, supaya tidak berlama, saya akan lanjut ke electrohydraulic forming. Electrohydraulic forming ini dia hampir mirip sistemnya seperti electrospark. Hanya saja elektrohidrolik ini tidak menimbulkan yang namanya percikan. Jadi dikatakan di sini bahwa prinsip yang digunakan dalam pembentukan elektrohidrolik dapat dinyatakan sebagai kemampuan untuk menghasilkan gelombang kejut intensitas tinggi dengan melepaskan energi listrik yang tersimpan melintasi elektroda yang terendam dalam media cair. Dengan kata lain, ketika elektroda diletakkan di dalam media cair, maka elektroda ini akan menghasilkan energi yang sangat besar. Nah, energi yang sangat besar ini akan menghasilkan gelombang kejut dengan intensitas tinggi, sehingga dengan gelombang kejut intensitas tinggi kita bisa membuat suatu tekanan yang akan membuat benda kerja ini mengikuti bentukan cetakan. Dan jangan lupa juga, udara yang berada di bawah benda cetakan ini harus divakum dengan tujuan seperti tadi, yakni untuk mengurangi tekanan dari udara yang berada di bawah benda kerja. Untuk videonya kita bisa lihat di sebelah kanan, tunggu sebentar. Oke, saya akan mulai. Saya percepat dikit. Nah, ini seperti ini, tapi ini menggunakan professional dice. Nah, dan hasil benda kerjanya akan menyerupai seperti ini. Dia bisa membuat suatu bentukan yang rumit. Nah, benda kerjanya akan menjadi seperti ini. Nah, lalu kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yakni pneumatic mechanical forming. Pneumatic mechanical forming ini dia mirip dengan proses yang tadi menggunakan gas di awal tadi. Tetapi mohon maaf, gas yang di bagian awal tadi dia akan diledakkan. Tapi di sini berbeda. Gas ini tidak akan diledakkan, tetapi dia akan dikompresi. Tujuannya jika tekanannya semakin meningkat, suhu semakin meningkat, dan akan menghasilkan daya ledak yang tinggi. Karena gas yang digunakan di sini sama seperti gas-gas alam yang tadi dijelaskan di depan. Jadi gas terkompresi yang disimpan dalam tangki bertekanan, atau energi yang dilepaskan dalam bentuk gas dari pembakaran campuran pengoksida bahan bakar digunakan untuk menggerakkan alat tekan ke kecepatan tinggi 2 hingga 10 kali lipat dari palu jatuh konvensional. Palu jatuh sini drop forging ya, saya salah translate. Jadi ketika gas ini sudah terkompresi, seperti kita lihat di sini di kompresor ini, maka akan menghasilkan daya ledak tekanan tinggi yang akan mendorong panca itu ke kecepatan yang tinggi. Jadi jika kalian tahu konsep energi, jadi
di sini menggunakan energi kinetik yaitu E sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, jika kita perhatikan semakin tinggi energi, semakin tinggi juga kecepatannya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, untuk videonya bisa kita lihat di sini di sebelah kanan. Nah, kita lihat benda kerja yang akan diangkat. Lalu akan gas alamnya akan dikompresi, dan lihat kecepatannya ini jauh lebih cepat daripada kita menggunakan drop forging yang lama sekali. Saya menekan dengan perlahan karena menggunakan sistem hidrolik, sedangkan ini menggunakan sistem daya ledak ke kanan dari gas yang dikompresi. Oke, saya akan lanjut ke pin forming. Pin forming ini merupakan metode cold working atau pengerjaan dingin yang digunakan untuk memodifikasi bentuk komponen tipis. Dalam proses ini, partikel kecil didorong menuju permukaan logam dengan kecepatan tinggi. Setiap benturan menciptakan lekukan pada material, menyebabkan plastik meregang di dekat permukaan. Nah, jadi dengan kata lain, pin forming ini merupakan salah satu metode pengerjaan dingin, di mana pengerjaan dingin ini kita tidak memerlukan suhu yang melebihi batas kapasitas di bawah, kalau nggak salah di A3 bawah. Nah, tidak perlu sampai ke temperature of sternite, tapi cukup di bawah itu saja. Nah, lalu ketika menggunakan metode cold working atau pengerjaan dingin, nanti ada sebuah bola besi atau bisa bola baja itu akan memodifikasi bentuk komponen tipis. Jadi ada bola baja yang akan menekan terus bagian permukaan datar ini, sehingga ketika ditekan terus akan menghasilkan lekukan seperti pada gambar di bawah. Nah, kurang lebih pin forming prosesnya menggunakan bola baja atau bola besi yang akan membuat benda kerja mengalami lekukan plastik di permukaan dengan metode cold working. Jika kita lihat pada video, saya akan cepat. Jadi pada video ini diperlihatkan prosesnya jadi seperti ini. Jika kita lihat di proses sebelah kiri yang ini, dia maaf, aku kecilkan dulu ya videonya. Nah, jadi di sini jika kita lihat tadi, malah keluar. Nah, jika kita lihat di sebelah kiri atas, ada bola-bola baja yang terus jatuh sehingga menimbulkan lekukan pada benda kerja. Benda kerja ini dia tidak memiliki suhu yang tinggi, atau dengan kata lain metodenya cold working. Jadi seperti itu. Nah, jadi saya akan percepat saja. Straightening merupakan proses dengan menggunakan kekuatan eksternal atau pemanasan untuk memperpanjang serat pendek dari baja atau memperpendek serat yang lebih panjang. Dengan kata lain, straightening ini tugasnya untuk memperpanjang serat atau memperpendek serat dengan menggunakan kekuatan material atau pemanasan terlebih dahulu. Nah, jadi saya akan lanjut ke bagian dari straightening, yakni yang pertama manual straightening. Manual straightening ini menggunakan tenaga manusia dalam melakukan proses pelurusan atau straightening. Nanti benda kerja ini akan dijepit di salah satu ujung, nanti di mana tidak ada deformasi. Jadi benda kerja yang dijepit ini tidak boleh ada deformasi atau deformasi plastis itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar dalam keadaan awet. Ketika dipegang, nanti bagian yang terdeformasi ini dipindahkan ke arah yang berlawanan dari distorsi. Nah, untuk video lebih rincinya, mari kita lihat di sini. Nah, kita lihat manual straightening menggunakan tenaga manusia. Ini kurang lebih seperti ini manual straightening. Nanti benda akan dijepit, lalu akan digerakkan maju mundur sesuai arah dari distorsi yang terdeformasi tadi. Ya, saya akan lanjut ke press straightening. Press straightening ini merupakan benda kerja yang mengalami deformasi ditempatkan pada blok pendukung di ini di bed, bukan tempat itu, di press bed ya, sehingga area cembung berada di sisi atas. Ketika area cembung berada di sisi atas, ram akan turun dan membengkokkan benda kerja sehingga dari gaya yang berlawanan, dari arah yang berlawanan tersebut cukup untuk membuat benda kembali lagi ke bentuk elastisnya. Jadi jika kita lihat pada video, nah jika kita lihat pada video ini dilakukan proses deformasi plastik terlebih dahulu. Nah
kita lihat pipe-nya ini akan bisa dibilang dia akan membuat cekungan. Kalau kita lihat, nah terjadi bentuk yang melengkung atau yang cekung di benda kerja tersebut. Nah setelah itu benda kerja ini akan dibalik. Tuh, kita lihat benda kerja akan dibalik. Proses tadi bagian cekung ini digunakan ke atas sehingga ditekan lagi. Nah ketika ditekan lagi maka benda kerja akan kembali ke bentuk awalnya. Jadi seperti itu. Baik, saya akan lanjut ke parallel roll straightening. Parallel roll straightening ini menggunakan serangkaian roll paralel di sisi berlawanan dari benda kerja yang akan membuat benda kerja ini mengalami penurunan belokan mundur secara progresif saat melewati roll. Nah, jadi saat logam ditekuk maju mundur, jadi seperti ini benda kerja nanti set gitu. Nanti logam ini ditekan sedikit di luar titik luluhnya. Tujuannya ditekan ini supaya bentukannya ini mau ke bentuk yang lurus. Kalau kita menggunakan tekanan yang di bawah titik luluh, maka tekanan itu belum cukup kuat untuk membuat bentuk yang lurus untuk benda kerja yang di straightening nanti. Oke, saya akan lanjut ke rotary straightening. Rotary straightening ini metode untuk meluruskan batang dan batang bulat. Ini menggunakan 2 atau lebih roll, salah satu rollnya memiliki bentuk cekung, sedangkan yang lainnya berbentuk silindris. Dan uniknya dari rotary straightening ini, dia menggunakan salah satu roda seperti roll, tapi dengan memiliki sudut tertentu. Misal, untuk membentuk concave shape seperti ini, memerlukan sudut berapa derajat. Jadi, arah putarannya itu tidak lurus searah dengan keluarnya benda kerja, tetapi dia mengsong beberapa derajat dari sumbu awal benda kerja tersebut itu keluar. Jadi seperti itu prosesnya sehingga menciptakan concave shape dari workpiece ini. Dan saya akan lanjut ke epicelic straightening. Epicelic straightening ini proses untuk meluruskan as roda, poros penggerak, tubular, dan proses baling-baling balok I dan bagian lainnya yang simetris. Benda kerja ini akan ditumbuh pada ujungnya dan diputar. Jadi hasil dari epicelic straightening ini akan berbentuk seperti gear kalau kita lihat. Nah, ini merupakan contoh dari benda kerja yang diberikan metode epicelic straightening. Kita akan lanjut ke straight straightening. Benda kerja yang dicengkram secara mekanis dan diregangkan dalam garis lurus melewati yield point. Proses ini akan mengakibatkan beberapa kerugian material karena ujung-ujungnya yang rusak dengan mencekram sehingga harus dibuang. Nah, jika kita ibaratkan straight straightening ini, kita bisa melihat pada gambar di sini ada benda profile atau benda kerja yang akan di stretch. Ketika kita mencekram benda kerja sekuat-kuatnya, maka akan terjadi deformasi plastik di situ. Nah, itu merupakan salah satu kerugian dari straightening. Untuk membuat proses pelurusan ini, dia akan saling tarik-menarik. Dia akan meregangkan profile atau benda kerja ini sehingga akan membentuk seperti lurus. Benda kerja akan bentuk seperti lurus, tapi dengan risiko di bagian ujung akan terjadi deformasi plastik dan harus dibuang. Dan ini adalah contoh dari mesin straightening. Baik, saya akan lanjut ke other forming processes. Other forming processes ini dibagi lagi menjadi yang pertama powder metallurgy PM processes. Powder metallurgy ini proses pencampuran bahan bubuk halus dengan menekannya ke dalam bentuk atau bentuk yang diinginkan. Ini proses pemadatan dan kemudian memanaskan bahan yang dikompresi dalam atmosfer yang terkendali untuk mengikat bahan atau sintering. Nah, jadi di powder metallurgy PM processes ini dia menggunakan bubuk halus. Bubuk halus ini nanti akan dipilih lalu dimixing dengan suatu cairan atau apa istilah saya agak lupa dikit. Jadi dia dicampur suatu cairan yang untuk dia sebagai perekat gitu. Nanti ketika di mixing akan di compact atau ditekan sesuai dengan dayanya. Proses penekanan ini akan membuat bubuk tadi itu menjadi merekat mengikuti bentuk dari tekanannya. Nah, di sini kalau kita lihat tooling ini akan membantu untuk proses compact. Nah, jadi tooling ini cuma untuk mesin aja. Lalu ketika selesai di compact, lalu akan disintering. Dan setelah disintering maka hasilnya akan jadi produk yang kita inginkan dari bahan dasar bubuk halus. Jadi saya akan lanjut ke bagian dari tadi
powder metalurgi, yaitu metal powder manufaktur. Jadi langkah pertama dalam keseluruhan proses powder metalurgi PM adalah ini, membuat serbuk logam atau making metal powder. Nah, ada 4 proses utama yang biasa digunakan untuk membuat metal powder manufaktur ini, menggunakan metode solid state reduction, atomization, electrolysis, dan chemical. Nah, pada gambar di kanan kita bisa lihat ini merupakan proses dari atomization. Baik, saya akan lanjut ke materi powder blending and mixing. Pencampuran ini dapat dilakukan dengan proses kering, dry mixing, dan proses basah atau wet mixing. Air atau pelarut lain memudahkan pencampuran dan mengurangi debu. Proses ini memungkinkan produk mengurangi gesekan selama proses pemadatan. Dan untuk hasil benda kerjanya akan menjadi seperti ini, yaitu double cone type. Kalau kita lihat pada gambar seperti ini, drum type seperti ini, V twin cell type seperti ini, dan cubical type seperti ini. Oke, saya akan lanjut ke pressing atau compacting. Dalam proses kompaksi atau compacting, itu merupakan suatu proses pembentukan logam dari serbuk logam dengan mekanisme penekanan setelah serbuk logam dimasukkan ke dalam cetakan atau die. Dan proses selanjutnya yaitu kompaksi ini dilakukan dengan penekanan satu arah dan dua arah. Jadi jika kita lihat pada gambar di sebelah kiri, di sini ada compact dalam satu arah, di sini ada compact dalam dua arah. Nih seperti ini. Ketika ini menekan, ini akan menekan lagi, ini akan balik. Jadi ada dua arah. Nah, proses compacting ini akan menentukan bentuk benda kerja nanti. Nah, untuk videonya, baik, kita akan lihat videonya supaya kita bisa memahami proses dari compacting. Mohon maaf, bentar. Kita lihat di sini. Ini serbuk halus akan dimasukkan. Ketika dimasukkan, kita lihat dia akan dibawa ke sebuah cetakan. Nah, ini merupakan cetakannya. Lalu ditekan sehingga memiliki jadi menekannya dua arah. Nanti memiliki bentuk seperti pada produk tadi. Dan prosesnya terus menerus seperti ini dilanjutkan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu proses dari pressing atau compacting. Lalu kita masuk ke proses sintering. Sintering ini merupakan metode pembuatan produk dari bahan serbuk yang sebelumnya dilakukan proses compact. Kemudian dengan memanaskan material di bawah titik leburnya sehingga partikel-partikelnya berikatan satu sama lain. Jika kita lihat pada compact tadi, kita mendapatkan benda kerja tersebut itu sudah sesuai dengan bentuk cetakannya. Tetapi permasalahannya di sini, ketika serbuknya telah mencapai bentuk dari cetakannya, serbuk tersebut masih belum merekat atau ikatan atomnya itu masih lemah. Jadi untuk meningkatkan kekuatan atomnya, maka akan dipanaskan di bawah titik lebur supaya kalau di atas titik lebur dia akan menguap dan cair. Nah, kalau di bawah titik leburnya dia akan stabil dan mulai proses dari perekatan atom-atom tersebut sehingga menjadi lebih padat dan lebih kuat. Lalu di sini ada proses dari sintering. Mari kita lihat saja videonya. Nah, jika kita lihat, maaf, sini. Sintering ini dia akan memanaskannya dengan ini bahan yang panas yang turun itu. Panas turun ini telah diberikan suatu panas. Nah, ini kita lihat bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, prosesnya akan terus menerus seperti itu. Nah, itu compact. Lalu di sini dipanaskan, maka diputar-putarkan. Jadi kurang lebih prosesnya adalah seperti itu. Ketika dikompaksi, lalu akan dibawa ke tempat memutar tadi. Setelah proses kompaksi akan dibawa ke tempat memutar tadi untuk dilakukan proses pemanasan di bawah titik lebur. Saya akan lanjut ke repressing. Repressing ya. Repressing merupakan operasi pemadatan tambahan. Tujuannya ini dilakukan di bawah tekanan tinggi dalam pengoperasian seperti coining atau sizing. Tujuannya ini untuk meningkatkan akurasi dimensi bagian, untuk meningkatkan permukaan akhir, untuk mempertajam detail tertentu, dan terkadang untuk mengurangi porositas bagian. Jadi repressing ini mirip seperti kompak tapi diulang lagi prosesnya. Tujuannya di sini untuk pemadatan yang lebih padat lagi. Seperti kita mencetak koin, coining itu seperti cetak koin. Jadi
ketika ditekan lagi, koin akan terbentuk lagi, tapi menjadi lebih padat lagi. Nah, untuk ketika kita lihat di sini, ketika punch atau force, kita berikan force pada punch ke arah bawah, maka kita bisa lihat grafiknya, tekanan akan meningkat, tetapi ketebalannya itu akan semakin menipis. Dan juga di sini kita lihat densitas atau kerapatan muatan suatu benda itu menjadi lebih rapat dari ketebalannya. Saya akan lanjut ke secondary operation. Jadi ada beberapa produk yang mungkin menggunakan operasi sekunder untuk memberikan presisi yang ditingkatkan, sifat yang ditingkatkan, atau karakteristik khusus. Jadi operasi ini dapat membantu menutup pori-pori dari bagian atom dan mencegah korosi, mengontrol ukuran komponen, dan yang lainnya. Jika kita lihat pada video, ini merupakan proses dari secondary operation. Ini foto. Saya kira video, mohon maaf. Jadi pada foto ini merupakan salah satu proses dari secondary operation. Jadi kita bisa untuk memberikan presisi, kita ingin sifatnya seperti apa, karakteristik khusus seperti apa, maka akan dilakukan secondary operation. Lalu saya akan lanjut ke powder metal forging. Powder metal forging ini sebuah proses pembuatan bubuk logam tempa, dimulai saat bubuk mentah dipadatkan dan kemudian disintering. Jadi segera setelah disintering, tapi saat bagian tersebut masih panas di atas kira-kira 1800 derajat Fahrenheit, robot ini akan mengambil benda kerja tersebut yang disintering dan memindahkannya ke cetakan tempa. Jadi kurang lebih seperti ini prosesnya dari powder metal forging. Kita lanjut ke electroforming. Jadi electroforming ini proses yang menggunakan teknik electroplating untuk membuat komponen lembaran yang terbentuk. Nah, sedangkan pada electroplating, material yang diendapkan sangat tipis dan tertinggal di permukaan benda kerja yang diplating. Pada electroforming, material yang diendapkan jauh lebih tebal dan dipisahkan dari substrat setelah plating untuk menghasilkan bagian yang terpisah. Jika kita lihat di sini, electroforming ini menggunakan sistem anoda katoda juga, tapi di sini dia menggunakan metal dan mandrel. Nanti ketika nikel metal itu, logam nikel ini diberikan kutub positif, daya voltase positif, arus positif, maka nikel metal ini akan menyedot mandrel, bahan dasar dari mandrel ini. Nah, di sini nanti akan terjadi proses elektrolisis, kurang lebih seperti itu. Nanti saya akan lanjut ke metal injection molding atau MEM. Merupakan proses pengerjaan logam di mana logam bubuk halus dicampur dengan bahan pengikat untuk membuat feedstock yang kemudian dibentuk dan dipadatkan menggunakan cetakan injeksi. Proses pencetakan memungkinkan volume tinggi, bagian-bagian kompleks dibentuk dalam satu langkah. Dan setelah pencetakan, bagian tersebut menjalani operasi pengkondisian untuk menghilangkan pengikat dan memadatkan bubuk. Nah, supaya kita tidak bingung, mari kita lihat videonya sambil saya juga jelaskan di sini. Metal injection molding. And we'll use injection molding process to create a net shape part that is ideal for high Di performance, sini, high density, bubuk halus itu akan dicampur. Ketika dicampur, akan menghasilkan feedstock. Nanti feedstock ini akan dibentuk melalui injeksi seperti ini tadi. Nah, seperti itu, diinjeksi seperti itu. Nanti proses pencetakan ini mungkin volume tinggi, bagian-bagian kompleks dibentuk dalam satu langkah. Jadi prosesnya sangat cepat untuk membuat suatu bentuk kompleks dari benda kerja tersebut. Nah, setelah pencetakan selesai, bagian tersebut menjalani operasi pengkondisian untuk menghilangkan pengikat. Coba saya lihat apakah ada prosesnya. Nah ya. Higher throughput, so the result is more consistency and better cost controls. After the molding process, Nah, jadi benda kerjanya nanti akan berbentuk seperti ini. Ini merupakan sebuah bentuk yang cukup kompleks. Bukan cukup, ini sangat kompleks. Sehingga inilah kelebihan dari metal injection molding atau MEM. Oke. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf juga jika saya terdapat kesalahan dalam menjelaskan materi ini.
Di sini juga kita sama-sama belajar, semakin banyak yang kita ketahui semakin baik ya. Dan untuk mengakhiri presentasi ini, izinkan saya menutup presentasi ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Salam sehat.